Saudaraku, setiap pagi kita membuka mata dengan nafas yang masih mengalir. Kita duduk, berdiri, berjalan, dan menatap dunia dengan tubuh yang berfungsi sebagaimana mestinya. Semua terasa begitu biasa, hingga kita jarang berhenti sejenak untuk bertanya, siapa yang menghadirkan semua ini dalam hidup kita? Siapa yang menjaga jantung kita tetap berdetak sepanjang malam saat kita tertidur tanpa daya? Siapa yang mengatur paru-paru kita agar terus bekerja tanpa pernah kita perintah? Siapa pula yang melindungi kita dari berbagai bahaya yang bahkan tidak pernah kita sadari keberadaannya? Seringkali kita merasa hidup ini berjalan karena usaha kita sendiri. Kita bangga dengan kerja keras, kecerdasan dan kemampuan yang kita miliki. Padahal, jika kita mau jujur kepada diri sendiri, semua itu tidak akan berarti tanpa izin dari Zat yang Maha Kuasa. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Menjaga, Maha Memberi, dan Maha Mengatur seluruh kehidupan. Sayangnya, dalam kesibukan mengejar dunia, kita sering lupa kepada sumber segala rizki itu. Kita bekerja siang dan malam seolah hidup sepenuhnya berada dalam kendali kita. Kita sibuk mencari pengakuan manusia, memburu keberhasilan dari satu tempat ke tempat lain, namun lupa bahwa setiap rizki sesungguhnya datang dari Allah. Kita merasa gaji berasal dari atasan, padahal atasan hanyalah perantara. Kita takut kehilangan pekerjaan, tetapi jarang merasa takut kehilangan iman. Kita gelisah memikirkan masa depan dunia, tetapi jarang memikirkan keadaan hati kita di hadapan Allah. Disinilah letak kekeliruan manusia dalam memandang rizki. Jika kita merenung sejenak, sejak membuka mata di pagi hari, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan. Udara yang kita hirup tanpa biaya, air yang mengalir tanpa kita ciptakan, tubuh yang mampu bergerak tanpa kita perbaiki, serta makanan yang dapat kita nikmati tanpa kita menumbuhkan semuanya sendiri. Setiap detik hidup kita dipenuhi karunia yang sering kita anggap hal biasa. Padahal, jika Allah menahan satu saja dari nikmat itu, hidup kita bisa berubah seketika. Tanpa nafas, tanpa kesehatan, tanpa kesempatan hidup, semua mimpi dan rencana akan berhenti tanpa bisa kita pertahankan. Yang lebih menyentuh, Allah tetap memberi meski kita sering lalai. Saat kita menunda ibadah, nafas tetap mengalir. Saat kita menjauh darinya, Dia tetap membuka pintu ampunan. Bahkan ketika kita lupa bersyukur, Allah tidak langsung mencabut nikmat yang kita rasakan. Allah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Dia memberi bukan karena kita pantas, tetapi karena kasih sayangnya yang begitu luas. Dia menunggu kita kembali bukan karena membutuhkan kita, tetapi karena Dia mencintai hamba-hambanya. Maka melalui renungan ini, marilah kita belajar melihat hidup dengan cara yang berbeda. Bahwa setiap hembusan nafas adalah tanda cinta Allah. Setiap detik kehidupan adalah bukti bahwa Dia masih memberi kesempatan kepada kita untuk berubah menjadi lebih baik. Karena selama nafas masih mengalir, itu berarti pintu harapan masih terbuka. Dan selama kita masih hidup, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk kembali, memperbaiki diri, dan menata hati agar lebih dekat kepadanya. Pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak, lalu mencoba menghitung berapa kali kita bernapas dalam sehari? Paru-paru kita mengembang dan mengempis tanpa kita sadari. Udara masuk, oksigen menyebar ke seluruh tubuh, lalu karbon dioksida keluar kembali. Semua proses itu terjadi tanpa kita harus memerintahkannya. Itulah rezeki yang paling dasar, namun seringkali paling kita lupakan. Rezeki Allah begitu luas hingga tidak mampu dijangkau oleh hitungan manusia. Setiap detak jantung yang terus berdentum menjaga kehidupan dalam tubuh kita. Setiap kedipan mata melindungi penglihatan kita. Bahkan kemampuan kita untuk merasakan, mendengar, dan berpikir adalah bentuk kasih sayang Allah yang terus mengalir tanpa henti. Sayangnya, banyak di antara kita memaknai rezeki hanya sebagai uang, jabatan, atau harta benda. Kita merasa berhasil ketika saldo rekening bertambah, tetapi lupa bersyukur ketika tubuh masih kuat untuk beraktivitas. Padahal, kesehatan adalah rezeki yang sering baru disadari nilainya ketika ia mulai berkurang. Keluarga yang harmonis, sahabat yang tulus, serta hati yang masih mampu merasakan ketenangan juga merupakan rezeki yang tidak ternilai. Waktu yang Allah berikan kepada kita setiap hari pun adalah rezeki yang sangat berharga.
Setiap detik adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, menambah amal dan mendekatkan diri kepadanya. Namun seringkali waktu justru terbuang untuk hal-hal yang tidak memberi manfaat bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Jika kita menengok kembali awal kehidupan, kita akan menyadari betapa sempurnanya pengaturan Allah. Sebelum kita menangis saat lahir, Allah sudah menyiapkan susu di dada ibu kita. Sebelum kita mengenal siapa diri kita, Allah telah menanamkan kasih sayang dalam hati kedua orang tua kita agar mereka menjaga dan merawat kita tanpa pamrih. Semua itu terjadi tanpa kita minta, bahkan tanpa kita sadari. Allah menegaskan dalam surah Hud ayat 6, "Tidak ada satu makhluk melangkah pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Ayat ini mengajarkan bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan secara berlebihan. Allah telah menjamin setiap makhluk mendapatkan bagian rezekinya masing-masing. Tugas manusia hanyalah berusaha dengan cara yang halal dan penuh keikhlasan, sementara hasil akhirnya sepenuhnya berada dalam ketetapan Allah. Ketika kita menyadari betapa luasnya nikmat yang telah diberikan, seharusnya hati menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi memandang rezeki hanya dari apa yang kita miliki, tetapi juga dari apa yang masih Allah pertahankan dalam hidup kita. Dan pada saat itulah, rasa syukur akan tumbuh, membawa kita semakin dekat kepada Sang Pemberi rezeki. Ada hari-hari ketika kita terlalu sibuk untuk berdoa. Pekerjaan menumpuk, pikiran penuh, dan tubuh terasa lelah. Ada waktu-waktu ketika kita bahkan menunda sujud karena merasa tidak sempat. Namun di tengah kelalaian itu, pernahkah kita bertanya, apakah Allah menahan napas kita? Apakah Dia menghentikan detak jantung kita karena kita lupa mengingatnya? Tidak. Allah tetap menjaga kehidupan kita dengan sempurna. Mata kita tetap bisa melihat, telinga tetap bisa mendengar, dan tubuh tetap dapat bergerak sebagaimana mestinya. Semua itu terus berjalan meskipun kita tidak selalu mengangkat tangan untuk berdoa. Sesungguhnya, sebagian besar nikmat yang kita rasakan justru hadir tanpa pernah kita minta. Kita tidak pernah memohon agar bisa merasakan hangatnya pelukan seorang ibu, tetapi Allah menghadirkannya dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah meminta agar diberi sahabat yang menguatkan, tetapi Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang menenangkan hati. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku." Ayat ini menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan hambanya. Kedekatan itu tidak menunggu kita menjadi manusia yang sempurna. Allah tidak menunggu kita selalu taat baru kemudian memberi nikmat. Bahkan ketika kita lalai, Dia tetap membuka pintu rahmat-Nya. Kasih sayang Allah jauh melampaui kasih sayang makhluk. Dia memberi sebelum kita meminta, bahkan seringkali memberi apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Terkadang, Allah menunda sesuatu karena Dia sedang menyiapkan kebaikan yang lebih besar atau melindungi kita dari hal yang belum kita pahami. Lihatlah seorang bayi yang baru lahir. Ia tidak mampu berbicara, tidak bisa berdoa, bahkan belum mengenal siapa Tuhannya. Namun Allah telah menjamin seluruh kebutuhannya. Ia diberi makanan, perlindungan, dan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Semua itu adalah bukti bahwa rahmat Allah bekerja tanpa menunggu permintaan. Jika seorang bayi yang belum mengenal doa saja dijamin rizkinya, maka betapa seharusnya kita yang telah dewasa lebih yakin terhadap kemurahan Allah. Keraguan sering muncul bukan karena Allah kurang memberi, tetapi karena kita kurang menyadari betapa banyak yang telah Dia berikan. Ketika doa tak sempat terucap, Allah tetap mendengar isi hati kita. Ketika lisan kita diam, Dia mengetahui kegelisahan yang tersembunyi dalam dada. Dan ketika kita merasa sendirian, sesungguhnya Allah tetap berada paling dekat, menunggu kita kembali mengingatnya. Kesalahan terbesar manusia seringkali adalah menyamakan rizki dengan materi. Banyak orang merasa dirinya kekurangan hanya karena harta yang dimiliki belum sebanyak orang lain. Padahal, rizki jauh lebih luas daripada sekedar uang, jabatan, atau kepemilikan duniawi. Rizki adalah segala hal yang Allah berikan untuk menopang kehidupan dan menenangkan hati manusia. Tidur yang nyenyak setelah hari yang melelahkan adalah rizki. Tidak semua orang mampu memejamkan mata dengan tenang. Ada yang memiliki kekayaan melimpah, tetapi dihantui kegelisahan dan ketakutan yang membuatnya sulit beristirahat.
Ketika kita masih bisa tidur dengan damai, itu adalah nikmat yang sering luput dari rasa syukur. Keluarga yang mendukung juga merupakan rizki yang sangat besar. Kehadiran orang-orang yang mendoakan, menguatkan, dan menerima kita apa adanya adalah karunia yang tidak dapat dibeli dengan harta. Begitu pula sahabat yang jujur, yang berani mengingatkan ketika kita salah, dan tetap setia di saat kita terjatuh. Semua itu adalah bentuk rizki yang memperkaya kehidupan batin manusia. Seringkali, rizki justru hadir dalam bentuk yang tidak kita sukai. Musibah, kehilangan, atau kegagalan kadang menjadi rizki yang tersembunyi. Melalui ujian, hati yang sebelumnya keras bisa menjadi lembut. Kesombongan dapat runtuh, dan doa yang sebelumnya hanya rutinitas berubah menjadi permohonan yang tulus dari lubuk hati terdalam. Dalam kesulitan, manusia seringkali menemukan kembali kedekatannya dengan Allah. Kita dapat melihat bagaimana ada orang yang hidup dengan kesederhanaan, namun wajahnya memancarkan ketenangan. Ia menikmati hidup dengan rasa syukur dan menerima setiap ketetapan Allah dengan lapang dada. Di sisi lain, ada pula orang yang memiliki kekayaan berlimpah, tetapi hidupnya dipenuhi kecemasan, persaingan, dan ketidakpuasan yang tidak pernah berakhir. Hal itu menunjukkan bahwa rizki bukan semata tentang banyaknya harta, melainkan tentang keberkahan yang Allah titipkan di dalamnya. Harta yang sedikit tetapi membawa ketenangan, keharmonisan, dan kedekatan kepada Allah jauh lebih berharga daripada harta melimpah yang justru menjauhkan hati darinya. Ketika kita mulai memahami luasnya makna rizki, cara pandang kita terhadap kehidupan akan berubah. Kita tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita akan lebih mudah melihat setiap hari sebagai rangkaian karunia yang patut disyukuri. Pada akhirnya, rasa cukup bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu melihat bahwa apa yang kita miliki saat ini sudah merupakan bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa. Dan ketika hati belajar bersyukur, disitulah manusia mulai merasakan kekayaan yang sesungguhnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 4. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Ayat ini mengajarkan bahwa pengawasan dan penjagaan Allah tidak pernah terputus. Tidak ada satu detik pun dalam hidup manusia yang luput dari perhatiannya. Saat kita terjaga, Allah mengatur langkah dan jalan hidup kita. Bahkan ketika kita tertidur lelap, Dia tetap menjaga aliran darah, mengatur pernafasan, dan melindungi tubuh kita dari berbagai bahaya yang tidak kita sadari. Betapa sering manusia merasa hidupnya sepenuhnya berada dalam kendalinya sendiri. Kita merasa kuat karena kemampuan, merasa aman karena perencanaan, dan merasa berhasil karena usaha. Padahal jika Allah menghentikan satu saja sistem dalam tubuh kita, seluruh kehidupan bisa berhenti dalam sekejap. Cobalah renungkan nikmat yang paling sederhana. Udara yang kita hirup setiap detik tidak pernah Allah kirimkan dalam bentuk tagihan. Sinar matahari yang menghangatkan bumi, menumbuhkan tanaman, dan menopang kehidupan juga tidak pernah diminta bayaran. Semua berjalan begitu sempurna dan teratur, seakan-akan menjadi hal biasa. Padahal jika manusia harus membayar setiap nikmat itu, tidak ada seorang pun yang mampu menanggungnya. Allah bahkan tidak pernah lalai memberi rizki kepada makhluk yang paling kecil sekalipun. Semut yang berjalan di celah tanah tetap mendapatkan makanannya. Burung yang terbang bebas di langit tetap menemukan rizkinya setiap hari. Mereka tidak memiliki tabungan, tidak membuat perencanaan rumit, tetapi tetap hidup dalam jaminan Allah. Jika makhluk kecil saja dijaga rizkinya, maka bagaimana mungkin manusia yang dimuliakan dengan akal, hati, dan kedudukan sebagai khalifah di bumi akan dibiarkan tanpa perhatian. Keraguan terhadap rizki sering muncul karena manusia terlalu memandang keterbatasan dirinya, bukan melihat keluasan rahmat Allah. Seringkali cara Allah memberi rizki tidak sesuai dengan rencana kita. Ada harapan yang tidak terwujud, ada rencana yang gagal, dan ada pintu yang tertutup rapat. Namun di balik semua itu, Allah sedang menyiapkan jalan yang mungkin lebih baik dari yang kita bayangkan. Penolakan yang kita anggap sebagai kegagalan bisa menjadi awal keberhasilan yang lebih besar. Kehilangan yang menyakitkan kadang menjadi jalan menuju keberkahan yang tidak pernah kita sangka.
Allah memberi bukan hanya melalui apa yang kita inginkan, tetapi juga melalui apa yang kita butuhkan. Terkadang manusia baru menyadari hikmah di balik ketetapan Allah setelah waktu berlalu dan tabir kehidupan mulai terbuka. Ketika kita memahami bahwa Allah tidak pernah lalai memberi rizki, hati akan menjadi lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Kita akan belajar mempercayai setiap ketentuannya, karena kita yakin bahwa di balik setiap peristiwa selalu ada kasih sayang Allah yang bekerja dengan cara yang paling sempurna. Seringkali manusia merasa gelisah ketika melihat orang lain tampak lebih sukses. Kita membandingkan perjalanan hidup kita dengan pencapaian orang lain. Kita bertanya mengapa usaha yang kita lakukan belum menghasilkan seperti yang kita harapkan, sementara orang lain terlihat lebih mudah mendapatkan keberhasilan. Perasaan iri dan tidak puas pun perlahan muncul tanpa disadari. Namun ada satu keyakinan yang harus kita tanamkan dalam hati, bahwa rezeki tidak pernah tertukar dan tidak pernah salah alamat. Apa yang telah Allah tetapkan untuk kita pasti akan sampai pada waktunya. Dan apa yang memang bukan bagian kita, sekuat apapun kita mengejarnya, tidak akan pernah menjadi milik kita. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika janin berusia 120 hari di dalam kandungan, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh sekaligus menuliskan 4 ketetapan hidup manusia. Rezekinya, ajalnya, amalnya, dan bagaimana akhir kehidupannya kelak. Ketetapan ini menunjukkan bahwa Allah telah mengatur kehidupan manusia dengan sangat sempurna bahkan sebelum ia lahir ke dunia. Keyakinan terhadap ketetapan ini seharusnya membuat hati menjadi lebih tenang. Kita tetap diperintahkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan mencari rezeki dengan cara yang halal. Namun hasil akhirnya bukan sepenuhnya berada dalam kendali manusia, melainkan berada dalam kehendak Allah. Seringkali manusia merasa bahwa rezeki datang hanya karena usaha semata, padahal usaha hanyalah jalan yang Allah sediakan. Banyak orang yang bekerja keras tetapi hasilnya berbeda-beda. Hal itu bukan karena Allah tidak adil, melainkan karena setiap manusia memiliki bagian rezeki yang telah ditentukan sesuai dengan hikmah yang hanya Allah ketahui. Jika Allah membuka pintu rezeki, tidak ada satupun makhluk yang mampu menutupnya. Sebaliknya, jika Allah menutup sebuah pintu, tidak ada kekuatan manusia yang dapat memaksanya terbuka. Kesadaran ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada manusia, jabatan, ataupun kesempatan dunia semata, tetapi lebih bergantung kepada Allah sebagai pemilik segala ketentuan. Yang sebenarnya perlu kita perbaiki bukanlah takdir yang telah ditetapkan, melainkan cara kita menjalani kehidupan. Kita perlu memperbaiki usaha agar lebih sungguh-sungguh, memperbaiki kejujuran agar rezeki yang datang membawa keberkahan, serta memperkuat tawakal agar hati tetap tenang dalam menerima setiap hasil yang Allah berikan. Ketika manusia mampu menyelaraskan usaha dengan keimanan, ia tidak lagi hidup dalam kegelisahan. Ia akan bekerja dengan penuh semangat tetapi tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ia tidak akan merasa sombong ketika berhasil dan tidak akan putus asa ketika gagal. Karena ia yakin setiap rezeki yang datang kepadanya telah diatur dengan cara yang paling tepat dan waktu yang paling sempurna oleh Sang Maha Pengatur kehidupan. Tidak semua rezeki datang dengan senyum dan kemudahan. Ada kalanya, rezeki justru hadir dalam bentuk ujian yang terasa berat. Manusia sering menganggap ujian sebagai tanda bahwa hidup sedang menjauh dari keberkahan. Padahal, dalam banyak keadaan, ujian justru menjadi jalan Allah untuk mendekatkan hamba-Nya kepada kebaikan yang lebih besar. Sejarah para nabi mengajarkan bahwa ujian sering berjalan beriringan dengan kemuliaan. Nabi Ayub alaihi salam adalah contoh nyata kesabaran dalam menghadapi cobaan. Ia kehilangan harta yang melimpah, kehilangan kesehatan yang selama ini menopang hidupnya, bahkan ditinggalkan oleh banyak orang di sekitarnya. Namun di tengah penderitaan itu, Nabi Ayub tidak pernah kehilangan keyakinannya kepada Allah. Ia tetap bersabar dan terus memohon dengan penuh kerendahan hati. Melalui ujian yang panjang itu, Allah justru mengangkat derajat Nabi Ayub dan menjadikannya teladan kesabaran sepanjang masa. Kisah tersebut mengajarkan bahwa ujian bukanlah tanda kebencian Allah kepada hamba-Nya. Sebaliknya, ujian adalah bentuk pendidikan jiwa agar manusia belajar tentang keteguhan iman, keikhlasan, dan ketergantungan yang lebih kuat kepada Allah.
Seringkali manusia baru benar-benar mengingat Allah ketika berada dalam kesulitan. Saat semua jalan terasa tertutup, hati menjadi lebih lembut dan doa keluar dengan kejujuran yang tidak dibuat-buat. Dalam keadaan itulah, manusia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari dirinya, melainkan dari pertolongan Allah. Tidak jarang kegagalan yang kita alami sebenarnya adalah bentuk perlindungan. Allah mungkin menutup satu jalan karena di dalamnya terdapat bahaya yang tidak kita ketahui. Begitu pula kehilangan yang terasa menyakitkan, kadang menjadi cara Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang bisa merusak kehidupan atau keimanan kita di masa depan. Rezeki tidak selalu tentang apa yang kita terima dan miliki. Ada kalanya, rezeki justru hadir dalam bentuk hal-hal yang Allah jauhkan dari kehidupan kita. Penolakan terhadap sesuatu yang kita inginkan bisa menjadi penjagaan agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Kesulitan yang datang mungkin menjadi jalan untuk memperkuat hati dan memperdalam kedewasaan spiritual. Ketika manusia mampu melihat ujian sebagai bagian dari rezeki, cara pandangnya terhadap kehidupan akan berubah. Ia tidak lagi memandang kesulitan sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pembentukan diri yang penuh hikmah. Ia belajar percaya bahwa setiap ketetapan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, selalu membawa kebaikan bagi hamba yang beriman. Pada akhirnya, rezeki dan ujian bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya adalah cara Allah membimbing manusia menuju kedewasaan iman dan kedekatan kepadanya. Dan dalam setiap ujian yang dijalani dengan kesabaran, selalu tersimpan rezeki berupa kekuatan hati, ketenangan jiwa, dan keimanan yang semakin kokoh. Rezeki terbesar dalam kehidupan manusia bukanlah harta, jabatan, ataupun kemewahan dunia. Rezeki yang paling berharga adalah hidayah, yaitu petunjuk dari Allah yang menuntun hati menuju kebenaran. Tanpa hidayah, segala kekayaan dan kenikmatan dunia bisa berubah menjadi jalan yang menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan. Hidayah adalah cahaya yang Allah tanamkan dalam hati. Cahaya itu membuat seseorang merasa tenang ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Ia menghadirkan rasa haru ketika nama Allah disebut. Hidayah juga membuat hati merasa gelisah saat melakukan dosa, lalu menumbuhkan kerinduan untuk kembali kepadanya dengan taubat yang tulus. Tidak semua orang diberi nikmat hidayah, meskipun mereka memiliki segala kemudahan dunia. Banyak orang yang kaya secara materi, memiliki kedudukan tinggi dan dihormati manusia, tetapi hidup dalam kekosongan batin. Mereka terus mencari kebahagiaan, namun tidak pernah benar-benar merasakan ketenangan dalam hati. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang hidup dalam kesederhanaan, namun wajahnya memancarkan ketenangan. Ia merasa cukup dengan apa yang dimiliki, hatinya lapang menerima ketentuan Allah, dan hidupnya dipenuhi rasa syukur. Ketenangan seperti itu adalah tanda bahwa Allah telah menanamkan hidayah di dalam hatinya. Jika hari ini kita masih mampu bersujud dengan penuh kesadaran, itu adalah rezeki yang luar biasa. Jika hati kita masih tersentuh ketika membaca atau mendengar Al-Quran, itu adalah tanda bahwa Allah masih membuka pintu rahmat-Nya. Jika kita masih memiliki keinginan untuk memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah, itu adalah karunia yang tidak ternilai harganya. Seringkali manusia terlalu sibuk mengejar rezeki dunia hingga lupa menjaga rezeki yang paling penting, yaitu keimanan. Padahal harta bisa hilang, jabatan bisa berakhir, dan kehidupan dunia suatu saat pasti akan ditinggalkan. Namun hidayah akan menjadi bekal yang menemani manusia hingga kehidupan akhirat. Pada akhirnya, rezeki paling indah adalah ketika seorang hamba mampu menutup hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Ia wafat dalam keadaan beriman, membawa amal kebaikan, dan bertemu Allah dengan hati yang tenang. Itulah puncak keberhasilan yang sesungguhnya, ketika perjalanan hidup berakhir dengan ridha Allah dan harapan untuk mendapatkan rahmat-Nya yang abadi.